I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyikin dengan NIM 181121103. Saya mahasiswi STAIN Bengkalis, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang rukun iman. Rukun berarti dasar atau pondasi, sedangkan iman berarti percaya atau yakin. Jadi, rukun iman adalah dasar kepercayaan umat Islam yang setiap muslim wajib harus meyakini rukun iman. Rukun iman harus dipercayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut ini. Al-imanu maghrifatu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkani. Yang artinya, iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, teman-teman, rukun iman terbagi menjadi 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, iman kepada para malaikat, yang ketiga, iman kepada kitab, yang keempat, iman kepada rasul, yang kelima, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang pertama. Beriman berarti percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, serta percaya bahwa Allah Maha mengetahui, Maha melihat dan segalanya. Berikut cara-cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meyakini bahwa Allah lah yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta ini. Yang kedua, mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Asmaul Husna. Yang ketiga, menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya. Malaikat disebut juga makhluk gaib karena makhluk yang tidak dapat dilihat manusia, kecuali nabi dan rasul atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat jumlahnya sangat banyak, namun malaikat yang wajib kita ketahui hanya 10. Ingat ya teman-teman, sebagai seorang muslim, kita harus wajib mempercayai adanya malaikat. Berikut nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya. Yang pertama, ada malaikat Jibril, mempunyai tugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, mempunyai tugas membagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israel, mempunyai tugas mencabut nyawa. Yang keempat, malaikat Israfil, mempunyai tugas meniupkan sangkakala. Yang kelima, malaikat Raqib, mempunyai tugas mencatat amal baik. Yang keenam, malaikat Atid, mempunyai tugas mencatat amal buruk. Yang ketujuh, malaikat Munkar, mempunyai tugas menanyai manusia di alam kubur. Yang ke-8, malaikat Nangkir, bertugas menanyai manusia di alam kubur. Yang ke-9, malaikat Ridwan, mempunyai tugas menjaga pintu surga. Dan yang terakhir, malaikat Malik, yaitu bertugas menjaga pintu neraka. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada Rasulnya sebagai pedoman hidup manusia. Kitab suci berisi petunjuk tentang benar dan salah, berisi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kitab suci juga berisi kabar gembira bagi yang taat kepada Allah dan berisi kabar buruk bagi yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah yang wajib kita yakini ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua,
ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir, ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Allah senang dengan orang yang membaca Al-Quran. Allah juga menyayangi orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Al-Quran harus kita imani dan kita percayai kebenarannya. Al-Quran juga merupakan petunjuk umat manusia dalam menjalani kehidupan agar selamat dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Contoh perbuatan yang menunjukkan keimanan kepada Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sikap rajin membaca, menghafal, memahami, serta mengamalkan isi Al-Quran. Yang keempat, beriman kepada Rasul Allah. Rasul merupakan manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul terjaga dari perbuatan jahat dan dosa, serta tugas para rasul menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Allah Subhanahu wa taala disampaikan para rasul diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyuruh manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia. Jumlah Rasul Allah yang wajib kita percayai ada 25. Yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh perbuatan yang menunjukkan keimanan kepada Rasul Allah yaitu dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasul, rajin belajar, mencontoh sifat-sifat Rasul, dan bersalawat kepadanya. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari akhir kehidupan di dunia. Pada hari akhir atau kiamat, alam dan seisinya akan hancur. Seluruh makhluk hidup akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari kiamat akan ada kehidupan baru, yaitu alam akhirat. Dalam alam akhirat ini, amal manusia akan ditimbang. Manusia tidak dapat berbohong. Tangan, kaki, seluruh anggota badan akan ikut bersaksi. Manusia yang berat amal baiknya akan dimasukkan ke dalam surga, begitu pula yang sebaliknya. Manusia yang berat amal buruknya akan masuk ke dalam neraka. Contoh perbuatan yang menunjukkan keimanan kepada hari kiamat. Yang pertama, rajin beribadah. Yang kedua, rajin bersedekah. Yang ketiga, selalu berbuat baik dan takut untuk berbuat jahat. Karena segala amal baik dan buruk akan mendapat balasan di akhirat kelak. Rukun iman yang keenam yaitu qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan segala sesuatu kepada makhluknya. Allah juga memberikan takdir kepada makhluknya. Allah menetapkan manusia harus bernapas. Ketetapan Allah itu tidak dapat dilanggar. Allah menentukan tumbuhan membutuhkan air. Jika tidak diberi air, tumbuhan akan mati. Itulah contoh ketetapan Allah. Takdir ada yang bisa diubah dan ada pula takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya, kita bisa menjadi anak pintar dengan belajar dengan giat. Jika kita belajar dengan giat, insya Allah kita akan menjadi anak yang pintar. Namun, jika kita tidak mau belajar dengan giat, akibatnya kita tidak akan menjadi anak yang pintar. Contoh sikap yang menunjukkan keimanan kepada qada dan qadar Allah adalah dengan bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, tidak pernah bermalas-malasan, tidak membuang waktu, serta rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, karena Allah tidak akan merubah nasib manusia jika manusia itu sendiri tidak mau merubah nasibnya.